Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita masih sama ya, terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Saya ingin cerita sedikit nih Pak ya, terkait dengan pengalaman saya yang sempat ke berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu seperti di Curup itu. Saya pernah mengunjungi salah satu petani kopi, tapi pada saat itu mereka tuh lagi sedang panen tomat gitu ya. Padahal harga tomat di sana tuh sedang turun dan bahkan mereka membiarkan sampai membusuk dan juga mati di sana gitu kan, karena mungkin harga jual mereka yang tergolong rendah pada saat itu ya. Belum lagi mungkin petani kopi yang memang kadang menyimpan kopinya berbulan-bulan di rumahnya ya, sampai akhirnya menjual ketika harga sedang tinggi. Sebenarnya itu balik-balik ke pemahaman dari petaninya sendiri atau manajemen dan juga sistem pertaniannya sendiri, Bang? Ya, kalau ini artinya kan memang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika barang melimpah, kemudian permintaannya stagnan, artinya tetap, tentu itu menimbulkan termasuk tadi sampai tomatnya harus dibiarkan begitu saja, bahkan tidak dipanen. Kenapa? Karena kadang-kadang biaya panennya juga lebih tinggi daripada harga jual misalnya. Nah, itu yang menyebabkan kita miris juga dengan dengan kondisi petani kita. Nah, itu makanya kami juga terus berkoordinasi dengan multi pihak, termasuk dari berbagai dinas, baik dari dinas perdagangan, tadi kami sampaikan kami koordinasi. Nah, tentu bukan sistem pertaniannya yang menjadi masalah, mungkin polanya kan. Jangan sampai kita petani kita ikut-ikutan. Misalnya saat cabai naik baru mulai nanam misalnya. Tiba-tiba nanti karena rata-rata nanam semua saat cabai naik, begitu produksinya cabai turun misalnya. Nah, itu perlu juga kejelian dari petani kita. Misalnya kita harus tahu bahwa biasanya cabai itu tinggi kebutuhannya sebelum lebaran misalnya. Kita harus hitung itu juga, termasuk tomat misal kebutuhannya kapan sih ininya, karena itu kita bisa atur kan, ini panennya kira-kira kapan, kita tanam sekian nanti panen bulan itu, mudah-mudahan sesuai dengan pengalaman misalnya. Nah, itu juga yang kita cerahkan masyarakat kita, jangan kita ikut aja misalnya saat naik baru kita ini misalnya, itu Mbak Dan juga melihat kondisi pasarnya juga ya Pak ya. Betul. Artinya kita pelajari ini tren pasar, kapan harga naik, kapan harga turun. Kemudian di saat misalnya tahun baru, tahun baru misalnya nih jagung nih banyak dipakai nih untuk misalnya, dan nanamnya kapan sehingga nanti pas tahun baru panen. Seperti itulah kira-kira harus petani kita juga diajari sampai seperti itu. Kalau dari petanamnya kan nggak ada masalah lagi, bercocok tanamnya sampai melimpah kan hasilnya, tapi pasarnya bagaimana? Nah, itu kita sampai ke situ kita mikirkan petani kita. Iya, benar-benar. Kalau untuk koperasi petani di Bengkulu sendiri sudah ada belum Pak untuk penyediaan modal, misalnya penyuluh dan juga sebagai penampung dari kebutuhan pokok yang akan dijual gitu ya? Ya, yang jelas kita lebih kepada Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, dari Gapoktan itu tentu mereka punya program di situ, baik itu program bagaimana nanti memasarkan, kemudian program bagaimana mulai tanamnya kapan, segala macam. Nah, itu kita lebih pada pembinaan Gapoktannya, gabungan kelompok taninya. Nah, itu. Kalau dari pandangan Bapak sendiri nih Pak, kenapa sih pertanyaan ini bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat khususnya dari sektor ekonomi sendiri? Ya, pertama tadi saya sampaikan secara nasional sebenarnya petani di Indonesia ini mencapai 32%. Kemudian di Provinsi Bengkulu mencapai 47%, kalau nggak salah itu data dari statistik. Tentu sangat berpengaruh sekali dengan kehidupan masyarakat. Ketika hasil pertaniannya melimpah dan harga jualnya tinggi tadi kan, sangat berpengaruh ke tingkat kesejahteraan masyarakat. Termasuk inflasi yang pengaruh terbesarnya juga dari hasil-hasil pertanian ini tadi, seperti bawang, cabai, bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. Nah, itu salah satu sektor yang
PDRB kita itu disumbang kalau nggak salah itu di angka 3,2%-nya dari ini, dari apa namanya sektor apa 40%-nya dari sektor apa pertanian gitu. Nah, artinya sangat mempengaruhi sekali sektor pertanian ini terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Nah, itu makanya konsen Pak Gubernur kita, Pak Rohidin Mersah sangat tinggi terhadap pertanian. Makanya program unggulannya salah satunya bagaimana penyediaan pupuk gratis ke petani. Kemudian memastikan pupuk subsidi tersedia bagi masyarakat. Kemudian menyediakan alsintan gratis untuk petani. Kemudian bagaimana menyediakan atau memperbaiki dan ini irigasi-irigasi yang rusak misalnya itu. Kemudian itu semua untuk menjamin produksi dan kontinuitas dari produktivitas pertanian kita. Termasuk juga perkebunan, misalnya melalui perkebunan kopi, Pak Gubernur Pak Rohidin mencanangkan ini Bengkulen Kopi sampai ke negara Malaysia sana, membuat outlet, menjual ini outlet kopi, Bengkulen Kopi, sudah dikenal di berbagai daerah. Nah itu ya dicanangkan seperti itu. Termasuk sawit juga seperti itu, semua perkebunan disentuh, sehingga ini tentu akan nanti berujungnya pertama tadi peningkatan produktivitas, yang kedua peningkatan kesejahteraan petani kita. Gitu. Karena dengan hasil alam yang melimpah seharusnya kita patut bersyukur ya Pak. Harusnya, ya. Kopi aja banyak banget nih ya di Bengkulu. Betul, ya. Kalau istilah orang gitu. Tongkat dan batu ditanam jadi tanaman itu kan betul sekali karena suburnya daerah kita. Apalagi orang-orang yang merantau tuh kerasa sekali ya Pak ya, betul, ketika betul. membeli sayuran yang harganya mahal, tapi di daerah itu kita sampai mudah sekali mendapatkan. Iya. Baik, Pak Rizan kita jeda dulu Pak. Ya, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.